Bab 286. Ling Hu Chong meninggikan suaranya dan berkata, "Teman-teman, dengan menghitung dengan jari kalian, masih ada 17 hari tersisa sebelum tanggal 15 Desember. Ayo kita semua mulai berjalan pelan-pelan, dan sudah hampir tiba di Gunung Songshan. Kita tidak diam-diam dalam hal ini. Waktu besok, ayo beli bendera kain, dan tulis kata-kata, para pahlawan sungai dan danau pergi ke Shaolin, menyembah Buddha dan mengunjungi biksu untuk menyambut Rengu." Itu pasti kata Nona Ren untuk Ren, bukan kata suci. Beli lebih banyak genderang kulit dan pukul semuanya, sehingga para biksu dan umat awam Shaolin akan ketakutan saat mendengarnya. Bidah, ini kemungkinan besar adalah orang baik, dan dia berkata bahwa itu akan sangat besar berisik. Semua orang sangat gembira, dan sorakan mengguncang lembah. Di antara mereka, ada cukup banyak orang yang dewasa dan bijaksana, tetapi melihat bahwa semua orang suka main-main, mereka hanya bisa bersikap acuh tak acuh, membelai janggut dan tersenyum. Pagi-pagi keesokan harinya, Ling Hu Chong meminta Zhu Qianqiu, Jiushi dan lelaki tua itu untuk memimpin kerumunan orang membuat spanduk dan membeli gendang kulit. Menjelang siang, puluhan spanduk kain putih telah ditulis, tetapi hanya 2 drum kulit yang dibeli. Ling Hu Chong berkata, "Ayo segera berangkat, melewati kota-kota di sepanjang jalan, dan terus membeli lebih banyak." Tiba-tiba, seseorang menabuh genderang, dan sekelompok pahlawan berteriak serempak, dan berbaris ke arah utara. Ling Hu Chong telah melihat murid-murid golongan Hengshan diserang di punggung Bukit Xianxia, jadi dia berdiskusi dengan Ji Wuxi dan yang lainnya dan mengirim 7 geng, 2 geng di depan sebagai poster depan, 2 geng untuk penjaga kiri, 2 geng untuk penjaga kanan, dan 1 lagi, geng bagian belakang istana menanggapi, dan sisanya adalah brigade tentara Tiongkok, dan geng Shenwu dari Hansui dikirim bolak-balik untuk menyampaikan berita. Geng Shenwu adalah geng lokal, dan lingkup pengaruhnya meluas dari Hubei Utara hingga Henan Selatan. Jika ada masalah, itu akan diketahui sesegera mungkin. Kun Hao melihat bahwa tugasnya diatur dengan baik, dan semua orang mematuhi dan mematuhinya kecuali 6 dewa lembah Persik. Setelah bepergian selama beberapa hari, selalu ada pertemuan orang-orang mewah di sepanjang jalan. Semakin banyak spanduk dan gendang kulit, dan banyak orang mengangkat gong besar dan membunyikannya. Di tengah raungan dan raungan, lebih dari 3.000 orang berteriak dan bergegas menuju Shaolin. "Hari ini kita akan tiba di kaki Gunung Wudang." Ling Hu Chong berkata, "Fraksi Wudang adalah faksi terbesar kedua dalam seni bela diri. Ini adalah yang kedua setelah Shaolin dalam hal momentum. Kita akan bertemu wanita suci kali ini. Bahkan faksi Shaolin tidak ingin menyinggung perasaan, dan tentu saja kami tidak ingin menyinggung faksi Wudang. Mari kita hindari. Ikuti Tao untuk menunjukkan rasa hormat kepada kepala sekolah Wudang, Taois Chongsu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan," kata lelaki tua itu. "Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan Ling Hu. Kami hanya perlu menerima wanita suci, lalu jadi dia puas. Dia tidak perlu membuat cabang samping, dan dia harus membuat banyak musuh yang kuat. Jika dia bisa tidak mendapatkan wanita suci, bahkan jika dia meratakan Gunung Wudang, apa gunanya?" Ling Hu Chong berkata, "Bagus sekali. Tolong sampaikan perintah, keluar dari bendera dan genderang, dan belok ke timur." Pada saat itu, rombongan pahlawan menghentikan gong dan genderang, dan dialihkan ke timur. Pada hari perjalanan, seseorang menunggangi seekor keledai di depannya, diikuti oleh 2 orang petani, yang satu membawa muatan sayuran dan yang lainnya membawa muatan kayu bakar. Seorang lelaki tua sedang menunggang keledai, membungkuk dan terbatuk-batuk, dan pakaiannya ditutupi tambalan. Ada banyak hero dalam grup, bersenjatakan senjata, berteriak dan berteriak di sepanjang jalan. Momentumnya sangat kuat, orang yang lewat di jalan sudah menghindarinya saat melihatnya. Tapi mereka bertiga menutup mata dan bergegas menuju Kun Hao. Immortal Taogen memarahi, "Apa yang kamu lakukan?" Dia mengulurkan tangannya dan mendorongnya, dan keledai itu meringkik dan jatuh. Terdengar beberapa klik, dan kakinya patah. Orang tua di punggung keledai itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Ling Hu Chong merasa sangat menyesal, maka ia segera melompat untuk membantunya berdiri, dan berkata, "Maafkan aku, Pak Tua, apakah sakit karena jatuh?" Pria tua itu mengerang, dan berkata, Apa ini? Aku orang miskin." Kedua petani itu meletakkan beban mereka dan berdiri di tengah jalan dengan tangan di pinggul, wajah mereka penuh amarah. Pria yang memetik sayuran terengah-engah dan berkata, "Ini di kaki Gunung Wudang,
siapa kamu, berani memukul orang di sini? Tao Genxian berkata, di kaki Gunung Wudang. Lalu apa? Semua orang tahu seni bela diri. Kamu orang luar datang ke sini untuk bermain liar, Anda benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan Anda meminta masalah. Kun Hao melihat bahwa keduanya pucat dan kurus, keduanya berusia 50-an, dan kata-kata pemetik kurang energi, dan tanpa diduga mengaku sebagai seniman bela diri, puluhan orang langsung tertawa terbahak-bahak. Peri bunga persik tersenyum dan berkata, kamu tahu seni bela diri? Pria itu berkata, di kaki Gunung Wudang, anak usia 3 tahun juga bisa bertinju dan anak usia 5 tahun bisa menggunakan pedang. Apa yang aneh? Tersenyum dan berkata, bagaimana dengan dia? Bisakah dia menggunakan pedang? Pria yang memetik kayu bakar itu berkata, aku mempelajarinya selama beberapa bulan ketika aku masih muda, tapi aku belum mempraktikkannya selama beberapa dekade. Kungfu ini, tapi saya mengesampingkan semuanya. Pemilih itu berkata, seni bela diri sekolah Wudang adalah yang terbaik di dunia. Selama Anda mempelajarinya selama beberapa bulan, kamu bukan tandingannya. Tao Yexian berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa berlatih beberapa gerakan untuk kami lihat. Pria yang memetik kayu bakar berkata, apa yang kamu latih? Kamu tidak mengerti. Kelompok pahlawan tertawa keras, dan mereka semua berkata, kamu harus melihatnya jika kamu tidak mengerti. Pria yang memetik kayu bakar berkata, baiklah, jika demikian, saya akan berlatih beberapa kali. Saya hanya tidak tahu apakah saya masih mengingat semuanya. Seseorang meminjam pedang. Petik 2. Kemudian satu orang tersenyum dan menyerahkan pedang. Pria itu mengambilnya, pergi ke sawah kering, dan berlatih menusuk ke arah timur dan barat, melakukan 3 atau 4 pukulan, lalu tiba-tiba lupa, menggaruk kepalanya dalam meditasi, dan melakukan beberapa pukulan lagi. Kun Hao melihat bahwa dia benar-benar tidak teratur dan keahliannya sangat canggung, semuanya tertawa terbahak-bahak. Pemetik sayur berkata, apa yang lucu? Biarkan saya berlatih dan meminjam pedang. Mengambil pedang panjang di tangannya, dia menebas dan menikam dengan liar, gerakannya sangat cepat, seolah menjadi gila, yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ling Hu Chong awalnya tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya, namun setelah melihat lebih dari selusin jurus, ia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Salah satu jurus pedang kedua pria ini lambat, dan satunya lagi cepat. Postur keduanya sangat jelek, tetapi gerakan pedangnya sederhana dan kuat, dan tampaknya hanya 10% atau 20% dari kekuatan pedang yang telah digunakan, dan sisanya menunggu untuk disembunyikan, dan mereka segera melangkah beberapa langkah, menangkupkan tangan dan berkata, suatu kehormatan besar bertemu dengan dua senior hari ini dan melihat trik brilian. Nadanya sangat tulus. Kedua pria itu menyingkirkan pedang panjang mereka. Pemetik kayu bakar menatap dan berkata, anak laki-laki, bisakah kamu memahami ilmu pedang kami? Ling Hu Chong berkata, aku tidak berani mengatakan aku mengerti. Kedua pendekar pedang itu sangat dalam dan mendalam. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata, mengerti? Wudang Pei ilmu pedang terkenal di seluruh dunia, itu benar-benar luar biasa. Pemungut itu berkata, kamu nak, siapa namamu? Sebelum Ling Hu Chong bisa menjawab, beberapa orang dalam kelompok itu berteriak, siapa kalian? Adalah pemimpin kami, Tuan Ling Hu. Kamu udik, tolong bicara lebih sopan. Pemetik kayu bakar menoleh dan berkata, Ling Hu Guasi. Itu bukan disebut kucing atau anjing, tapi disebut biji melon dan kacang. Itu nama yang jelek. Ling Hu Chong menangkupkan tinjunya dan berkata, Ling Hu Chong sangat terkesan ketika dia melihat Wudang Excalibur hari ini. Dia akan naik gunung di masa depan. Bersujud kepada Taoist Chong Su, saya ingin mengungkapkan kekaguman saya yang tulus. Bisakah Anda memberitahu saya nama keluarga Anda? Dan berkata, banyak dari kalian, berdentang, menabuh gong dan genderang apakah ini pemakaman besar? Ling Hu Chong tahu bahwa kedua orang ini pasti Master Wudang, membungkuk dengan hormat dan berkata, kami punya teman yang ditahan di kuil Shaolin. Orang tua itu murah hati dan dibebaskan. Pemetik sayur berkata, jadi ini bukan pemakaman besar. Tapi kamu merusak keledai pamanku, maukah kamu membayarnya? Ling Hu Chong memegang tangan ketiga kuda itu dan berkata, ini 3 kuda secara alami lebih rendah dari senior. Saya tidak punya pilihan selain meminta senior untuk menunggang. Junior tidak tahu senior akan datang, dan ada tabrakan besar, jadi tolong maafkan saya. Kata ketiga kuda itu dan mengirim mereka berakhir.
Melihat sikap Ling Hu Chong yang semakin rendah hati, Kun Hao terkejut karena hal itu tidak disengaja. Pemetik sayur berkata, kamu tahu ilmu pedang kita sangat bagus, apakah kamu ingin membandingkan? Ling Hu Chong berkata, generasi muda bukanlah dua lawan. Pemetik kayu bakar berkata, kamu tidak ingin membandingkan, tapi aku ingin membandingkan. Dengan pedang bengkok, dia bergegas menuju Ling Hu. Ling Hu Chong melihat bahwa pedangnya menutupi 9 titik vital di bagian atas tubuhnya, sangat indah, dan berteriak, pedang yang bagus. Dia mencabut pedang panjangnya dan menusuk ke belakang. Pria itu menusuk dengan liar dengan pedangnya ke arah ruang kosong. Pedang panjang Ling Hu Chong berbalik dan juga memotong di ruang kosong. Keduanya menembakkan 7 atau 8 pedang berturut-turut, yang masing-masing menembus ruang kosong, dan kedua pedang itu tidak pernah bersilangan. Tapi pria yang mengambil kayu bakar mundur selangkah demi selangkah. Pemetik sayur berteriak, biji kacang dan kacang, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia mengangkat pedangnya dan menusuk dan menebas dengan liar, dan dalam sekejap dia memotong 20 kali berturut-turut. Setiap pedang diarahkan ke Ling Hu Chong, ujung pedang berjarak 7 atau 8 kaki dari tubuhnya. Bab 287. Ling Hu Chong mengangkat pedang panjang itu, kadang-kadang salah langkah pada pemetik kayu, kadang-kadang menusuk kosong pada pemetik sayur, jarak pedang 7 atau 8 kaki dari tubuh mereka. Tapi ketika mereka berdua melihatnya bergerak, ekspresi mereka menjadi tegang, mereka melompat untuk menghindar, atau menarikan pedang mereka untuk menangkis. Para pahlawan semua tercengang. Pedang Ling Hu Chong jelas jauh dari mereka. Ketika dia menghunus pedang, tidak ada angin kencang. Itu pasti tidak menyerang dengan energi pedang yang tak terlihat. Mengapa keduanya menghindarinya sehingga mereka tidak mau bisa tepat waktu? Melihat momen ini, semua pahlawan tahu bahwa keduanya adalah ahli seni bela diri yang mendalam. Meskipun salah satu dari mereka masih lamban dan yang lainnya gila saat menyerang, namun saat mereka mengelak dan menangkis, gerakan mereka ringan dan mantap, dan mereka berdua. Tiba-tiba, dua pria berteriak serempak, ilmu pedang mereka berubah drastis, pedang panjang pemetik terbuka lebar dan tertutup, dengan momentum yang kuat, pemetik mundur dengan cepat, dan ada titik-titik bintang dingin di ujung pedang. Ujung pedang panjang di tangan Ling Hu Chong sedikit miring ke atas, namun dia tidak bergerak lagi, matanya terkadang menatap ke arah pemetik, dan terkadang memicingkan mata ke arah pemetik. Kemanapun dia memandang, kedua pria itu segera mengubah gerakan mereka, atau berteriak untuk mundur, atau beralih dari serangan ke pertahanan. Ji Wuxi, lelaki tua itu, Zhu Qianqiu dan master seni bela diri lainnya secara bertahap menemukan petunjuknya, dan menyadari bahwa apa yang dihindari kedua lelaki itu untuk dilindungi pasti berada di tempat mata Ling Hu Chong berada, dan itu juga merupakan titik kunci pada tubuh mereka. Aku melihat laki-laki yang membawa kayu bakar mengangkat pedangnya untuk saling menebas. Ling Hu Chong mengarahkan pandangannya ke titik-titik akupuntur sangku di perut bagian bawahnya. Pedang laki-laki itu tidak membuatnya tua, ia langsung berbalik dan menghadang sangkunya, titik akupuntur. Pada saat itu si pemetik sayuran meluruskan pedangnya dan menikam Ling Hu Chong berkali-kali. Ling Hu Chong melihat titik tianding di leher kirinya, senjata tersembunyi, dia tidak akan membiarkan mata lawan bertemu dengan titik tianding miliknya apapun yang terjadi. Kedua pria itu mengayunkan pedang mereka sebentar, dan tubuh mereka bermandikan keringat, dan pakaian serta celana mereka basah oleh keringat dalam sekejap. Laki-laki tua yang menunggangi keledai tadi menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu tiba-tiba terbatuk dan berkata, aku kagum, kamu mundur. Kedua laki-laki itu menjawab serempak, ya. Namun tatapan Ling Hu Chong masih berputar ke belakang dan sebagainya, tidak pernah meninggalkan poin penting pada mereka berdua. Keduanya mundur sambil menarikan pedang, dan tidak bisa lepas dari tatapan Ling Hu Chong. Orang tua itu berkata, ilmu pedang yang bagus. Guru Ling Hu, biarkan orang tua itu mempelajari trik terbaik. Ling Hu Chong berkata, aku tidak berani melakukannya. Memutar kepalanya, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada orang tua itu. Pada titik ini, kedua pria itu akhirnya melepaskan diri dari belenggu tatapan Ling Hu Chong, dan pada saat yang sama mereka bergerak mundur, seperti dua burung besar, terbang dengan mantap sejauh beberapa meter. Kun Hao mau tidak mau bertepuk tangan serempak, sulit untuk memahami ilmu pedang mereka berdua, tetapi gerakan vertikal ini, jarak lompatan, keindahan tubuh, semua orang tahu bahwa itu adalah kungfu tingkat yang sangat tinggi. Orang tua itu berkata, Tuan Ling Hu berbelas kasih dengan pedangnya. Jika Anda benar-benar bertarung,
kalian berdua akan memiliki ribuan lubang dan ratusan luka. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menggunakan semua keterampilan pedang dengan tenang? Datang dan terima kasih. Kedua pria itu terbang, membungkuk ke tanah. Pemetik sayur berkata, hari ini saya tahu bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di atas segalanya. Tuanmu brilian, yang jarang terjadi di dunia. Anda baru saja berbicara kasar, jadi tolong maafkan saya. Ling Hu Chong membungkukkan tangannya ke belakang dan berkata, wudang ilmu pedang yang menakjubkan. Kalian berdua pedangnya menggerakkan satu yin dan satu yang, satu kuat dan satu lembut, tapi apakah itu ilmu pedang Taiji? Pemetik sayuran berkata, tapi itu membuatku tertawa. Kami menggunakan ilmu pedang Liang-Yi, pedang memisahkan yin dan yang, dan kami tidak dapat mencampurnya. Itu satu. Ling Hu Chong berkata, aku menonton dari samping, dan aku hampir tidak bisa membedakan beberapa kehalusan dalam ilmu pedang. Jika Anda benar-benar bertarung satu sama lain, Anda mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari celah itu. Orang tua itu berkata, Tuan muda, mengapa Anda terlalu rendah hati? Mata Tuan muda di mana-mana, itu adalah kelemahannya dari setiap gerakan ilmu pedang Liang-Yi. Sayangnya, ilmu pedang ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, lebih dari 50 tahun yang lalu, ada dua guru senior di Sekte Wudang. Saya telah menghabiskan puluhan tahun upaya yang melelahkan dalam ilmu pedang Liang-Yi ini, dan saya merasa ada yin dan yang dalam ilmu pedang, baik kaku maupun lembut, sayangnya. Desahan panjang jelas berkata, siapa yang tahu bahwa ketika Anda bertemu dengan seorang ahli pedang, Anda masih kami rentan. Ling Hu Chong berkata dengan hormat, kedua paman ini sudah sangat ahli dalam ilmu pedang. Daois Chongsu dan master lainnya dari sekolah Wudang pasti lebih sulit untuk dilihat. Junior ini dan semua temannya melewati gunung Wudang kali ini. Pada Anda kaki, sangat tidak sopan untuk tidak naik gunung untuk memberi hormat kepada Taois Chongsu hanya karena Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah masalah ini selesai, Anda akan menjadi seniman bela diri sejati dan bersujud kepada Kaisar Shen Wu dan Taois Chongsu. Ling Hu Chong awalnya gila, tapi barusan saya melihat bahwa kedua ilmu pedang itu kuat dan lembut, dan ada banyak keajaiban di dalamnya. Meskipun saya menemukan kekurangan di dalamnya, setiap gerakan di dunia memiliki kekurangan, jadi saya benar-benar mengaguminya. Saya kira lelaki tua ini pasti dia adalah guru kelas 1 di sekolah Wudang, jadi beberapa kata ini sangat tulus. Pria tua itu mengangguk dan berkata, sangat jarang menjadi muda dan tidak sombong. Tuan Ling Hu, apakah Anda pernah diajar secara pribadi oleh senior Huasan Feng Qingyang? Keberadaan Paman Feng Tai, tetapi karena dia bertanya terus terang, dia tidak bisa berbohong dan menyangkalnya. Berkata, generasi muda beruntung telah mempelajari beberapa aspek dangkal dari ilmu pedang Paman Feng Tai. Kalimat ini ambigu, dan itu tidak secara langsung mengakui bahwa Feng Qingyang melewati pedangnya sendiri. Pria tua itu tersenyum dan berkata, bulu. Hehe, apakah ilmu pedang senior Feng begitu bagus? Dia mengambil pedang panjang dari pemetik, memegangnya di tangan kirinya, dan berkata, aku akan mengajari beberapa senior Feng tua. Bulu ilmu pedang. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, beraninya junior ini melawan senior. Pria tua itu tersenyum lagi, perlahan menoleh ke kanan, mengangkat pedang di tangan kirinya, dan meletakkan pedang secara horizontal di dadanya, dengan telapak tangan kiri dan kanan saling berhadapan, seperti memeluk bola. Ling Hu Chong melihat bahwa pedang panjangnya belum terhunus, dan dia sudah mengumpulkan banyak energi, maka dia memperhatikannya dengan seksama. Pedang, tangan kiri lelaki tua itu perlahan bergerak maju, membentuk busur. Ling Hu Chong hanya merasakan hawa dingin datang ke arahnya. Jika dia tidak melawan, itu tidak mungkin, dan dia berkata, aku telah menyinggungmu. Dia tidak melihat kekurangan dalam ilmu pedangnya, jadi dia harus mengarahkan pedang dengan sia-sia. Tiba-tiba, lelaki tua itu menyilangkan tangan kanannya dengan pedang, dan dengan kilatan cahaya dingin mengenai leher Ling Hu Chong. Langkah ini sangat cepat sehingga kerumunan penonton tidak bisa menahan teriakan. Namun saat dia bertarung dengan sangat sengit, Ling Hu Chong sudah melihat celah di sisi tubuhnya, jadi dia menusuk keluar dengan pedang panjang, menunjuk langsung ke titik yuanya di bawah sisinya. Pria tua itu berdiri tegak dengan pedang panjangnya, dan dengan dentang, kedua pedang itu berpotongan, dan keduanya mundur selangkah. Ling Hu Chong merasakan kekuatan yang kuat pada pedang lawannya, yang membuat tangan kanannya mati rasa. Pria tua itu mengeluarkan, hei, ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Pria tua itu menyilangkan pedangnya dengan tangan kiri lagi, dan menggambar dua lingkaran di depannya. Ling Hu Chong melihat pedangnya yang penuh kekuatan, melindungi seluruh tubuhnya bahkan tanpa satu celah pun. Diam-diam terkejut, aku belum pernah melihat gerakan seseorang begitu sempurna. Jika dia menyerang dengan ini, bagaimana dia bisa melanggar hukum? Ilmu pedang Ren Wuxing mungkin lebih kuat dari orang tua ini, tapi pasti ada kelemahan dalam setiap gerakan. Mungkinkah satu orang menggunakan pedang tanpa cacat? Orang tua itu memegang formula pedang di tangan kanannya, pedang di tangan kirinya tidak bisa menahan goncangan, tiba-tiba menusuk rata, ujung pedang bergetar hebat, dia tidak bisa melihat kemana dia menyerang. Dengan jurus ini, dia menutupi 7 titik akupuntur utama di tubuh bagian atas Ling Hu Chong, namun karena serangan yang terburu-buru ini, Ling Hu Chong telah melihat 3 kekurangan di tubuhnya. Kekurangan ini tidak perlu diserang, hanya menyerang satu saja sudah cukup untuk mencegahnya. Deng Xi merasa lega ketika dia bertahan, dia tidak memiliki kekurangan. Ketika dia menyerang, lagi pula, masih ada celah untuk dimanfaatkan. Pada saat itu, pedang panjang diarahkan ke alis kiri lawan di cara yang acuh tak acuh. Jika lelaki tua itu terus menusuk ke depan dengan pedangnya, dahi kirinya akan terkena pedang terlebih dahulu, dan ketika ujung pedangnya menusuk Ling Hu Chong lagi, itu sudah terlambat satu langkah. Jurus pedang lelaki tua itu tidak membuat mereka tua, mereka berbalik. Tiba-tiba, beberapa lingkaran cahaya putih muncul di depan mata Ling Hu Chong, lingkaran besar dan lingkaran kecil, lingkaran lurus dan lingkaran diagonal, berkelap-kelip tanpa henti. Matanya kabur, dan dia segera membalikkan pedangnya dan menyerang lingkaran pedang lawan secara miring. Saat terdengar suara, kedua pedang itu bersilangan lagi, dan Ling Hu Chong merasakan lengannya mati rasa. Semakin banyak lingkaran cahaya muncul di pedang lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya tersembunyi dalam lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu lingkaran cahaya tetap ada, dan yang lainnya beregenerasi. Meskipun pedang panjang itu bergerak sangat cepat, di sana tidak ada jejak pedang emas. Suara membelah angin menunjukkan bahwa kelenturan pedang telah mencapai batasnya. Bab 288. Saat ini Ling Hu Chong tidak lagi melihat celah dalam permainan pedangnya, ia hanya merasa ada ribuan pedang panjang menutupi seluruh tubuhnya. Orang tua itu murni defensif, tidak menunjukkan kekurangan. Tapi benteng yang dibentuk oleh pedang itu bisa bergerak, dan ribuan lingkaran cahaya perlahan datang seperti gelombang. Orang tua itu tidak menyerang satu sama lain dengan satu gerakan, tetapi sekelompok gerakan pertahanan bercampur dengan lusinan gerakan pedang, yang berubah menjadi serangan pada saat yang bersamaan. Ling Hu Chong tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa mundur untuk menghindarinya. Saat dia mundur selangkah, lobang itu bergerak selangkah lebih jauh. Dalam sekejap Ling Hu Chong mundur 7 atau 8 langkah. Kun Hao melihat bahwa pemimpin sekutu berada dalam situasi yang buruk dan sudah kehilangan angin. Dia menahan napas dan menyaksikan dengan keringat dingin di tangannya. Immortal Tao Gen tiba-tiba berkata, teknik pedang macam apa itu? Ini adalah lingkaran coret-coret anak-anak, saya juga bisa menggambar. Tao Huaxian berkata, jika saya menggambar lingkaran, itu pasti lebih bulat dari miliknya. Tao Zixian berkata, Lin Brother Fox, Anda tidak perlu takut, jika Anda kalah, kami akan mencabik-cabik lelaki tua ini menjadi 4 bagian untuk melampiaskan kemarahan Anda kepada Anda. Tao Yexian berkata, pernyataan ini sangat salah. Pertama, dia adalah pemimpin Liga Ling Hu, bukankah dia saudara Ling Hu? Kedua, bagaimana Anda tahu bahwa dia takut? Tao Zixian berkata, meskipun Ling Hu Chong menjadi pemimpin aliansi, dia masih lebih muda dari saya. Mungkinkah itu begitu dia menjadi pemimpin aliansi? Dia menjadi beberapa tahun lebih tua dan menjadi saudara Ling Hu, paman Ling Hu, kakek Ling Hu, tuan tua Ling Hu. Pada saat ini Ling Hu Chong mundur lagi, kelompok pahlawan sangat cemas, mendengar 6 makhluk abadi Taugu berbicara omong kosong, membuat mereka semakin kesal. Ling Hu Chong mundur selangkah lagi, dan dengan suara lambaian, kaki kirinya melangkah ke genangan air kecil, dan pikirannya bergerak. Tuan Feng mengajari saya hari itu, mengatakan bahwa seni bela diri di dunia selalu berubah, dan semangat jernih, dengan satu pikiran, tidak peduli seberapa canggih gerakan lawan selama ada gerakan, akan ada cacat ilmu pedang yang diturunkan oleh pahlawan Dugu, sehingga dia bisa bertarung melawan lawan yang tak terkalahkan di seluruh dunia, jadi dia bisa melihat kekurangan dalam gerakan musuh. Ilmu pedang senior di depannya sempurna, tidak ada cacat sama sekali, tapi saya tidak bisa melihat cacatnya, bukan berarti tidak ada cacat, tapi aku tidak bisa melihatnya.
Dia mundur beberapa langkah, menatap lingkaran yang tak terhitung jumlahnya yang dibayangkan oleh cahaya pedang lawan, dan tiba-tiba berpikir, mungkin ini pusat lingkaran adalah pembukaannya. Tetapi jika bukan karena pembukaan, saya akan menikamnya dengan pedang, dan memberinya putaran pedang panjang, dan lengannya akan segera patah. Kemudian dia berpikir, untungnya, dia sangat agresif, jadi dia hanya bisa bergerak secara bertahap. Jika dia benar-benar ingin itu tidak mudah untuk menyakiti hidup saya. Tapi saya terus melarikan diri, dan pada akhirnya kalah. Setelah kalah dalam pertempuran ini, semua orang merasa bersalah dan putus asa. Bagaimana saya bisa pergi ke Shaolin untuk menyelamatkan Ying-Ying? Cinta mendalam Ying-Ying untukku, dan untuknya apa salahnya kehilangan lengan? Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa kehilangan lengan untuknya adalah hal yang sangat memuaskan, dan dia juga merasa bahwa dia berutang banyak padanya, dan dia harus menderita beberapa cedera serius untuknya untuk membalas rasa terima kasihnya yang dalam. Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hatinya, dia sepertinya merindukan pihak lain untuk memotong salah satu lengannya. Ketika dia mengulurkan lengannya, pedang panjang itu menembus lingkaran cahaya pedang lelaki tua itu. Saat terdengar suara keras, Ling Hu Chong hanya merasakan guncangan hebat di dadanya, dan darahnya melonjak. Di bawah kengerian itu, satu lengannya masih utuh. Pria tua itu mundur 2 langkah, menghunus pedangnya dan berdiri di sana, dengan ekspresi aneh di wajahnya, terkejut, malu, dan menyesal. Setelah sekian lama, dia berkata, keterampilan pedang Tuan Ling Hu luar biasa, telah keberanian yang luar biasa, kagumi. Saat ini, Ling Hu Chong tahu bahwa dengan serangan yang begitu berisiko barusan, dia benar-benar menemukan kelemahan ilmu pedang lawan, tetapi ilmu pedang orang tua itu terlalu tinggi. Pusat lingkaran cahaya adalah tempat yang paling berbahaya, dan dia telah berlatih dengan sangat baik untuk menyembunyikan kelemahan di dalamnya. Di antara puluhan ribu pendekar pedang di dunia, mungkin ada satu yang berani mempertaruhkan dirinya sendiri. Begitu dia berhasil, dia diam-diam berteriak, itu kebetulan, itu kebetulan. Dia merasakan aliran keringat mengalir di punggungnya, dan dia segera membungkuk dan berkata, pedang-pedang senior luar biasa, terima kasih atas saran saya, junior ini sangat diuntungkan. Kata-katanya tidak biasa, pertempuran ini sangat bermanfaat untuk peningkatan seni bela dirinya. Beritahu dia bahwa titik terkuat dari gerakan musuh sebenarnya adalah titik terlemah, titik terkuat dapat dipatahkan, dan sisanya akan diselesaikan dengan sendirinya. Karena lelaki tua itu melihat Ling Hu Chong berani mengayunkan pedangnya langsung ke lingkaran cahaya pedangnya, dia tidak perlu bertanding lagi di masa depan. Dia menatap Ling Hu Chong sejenak, dan berkata, Tuan Ling Hu, saya memiliki beberapa kata untuk memberitahu Anda. Ling Hu Chong berkata, ya, saya akan mendengarkan ajaran senior. Orang tua menyerahkan pedang panjang ke pemetik sayur dan berjalan ke timur. Ling Hu Chong melempar pedang panjang itu ke tanah dan mengikuti. Ketika mereka sampai di sisi pohon besar, jarak mereka puluhan zang dari Kunhao. Meskipun mereka dapat melihat satu sama lain, kata-kata mereka tidak dapat disampaikan. Orang tua itu duduk di bawah naungan pohon, menunjuk ke sebuah batu bundar di samping pohon, dan berkata, silakan duduk dan berbicara. Setelah Ling Hu Chong duduk, dia berkata perlahan, Tuan Ling Hu, di antara yang lebih muda generasi, ada seseorang sepertimu seni bela diri bakat biasa sangat langka. Ling Hu Chong berkata, jangan berani. Generasi muda telah berperilaku buruk, memiliki reputasi buruk, dan tidak diperbolehkan di sekolah master. Bagaimana bisa layak dihormati oleh para senior? Orang tua itu berkata, saya seorang seniman bela diri, Anda harus jujur dan jujur dalam tindakan Anda, dan tidak ada penyesalan di hati Anda. Meskipun tindakan Anda terkadang liar dan berani dan tidak konvensional, itu masih merupakan tindakan orang baik dan laki-laki. Saya diam-diam mengirim orang untuk bertanya, tetapi saya tidak menemukan perbuatan buruk yang nyata dari Anda. Jiang Hu gosip dan gosip di internet tidak cukup. Ling Hu Chong mendengarnya membela diri dengan cara ini, setiap kalimat menembus ke dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya, dan berpikir, senior ini pasti sangat penting di Sekte Wudang, jika tidak, bagaimana dia bisa diam-diam mengirim seseorang untuk memeriksa perilaku saya. Segera berdiri, dan berdiri dengan hormat untuk diajar. Laki-laki tua itu berkata lagi, silahkan duduk. Tidak dapat dihindari bagi anak muda untuk menunjukkan ketajaman mereka terlalu banyak. Tuan Yue berpenampilan sederhana, tetapi dia tidak menganggap dia terlalu murah hati. Ling Hu Chong berkata, mentor memperlakukan generasi muda seperti orang tua,
dan generasi muda tidak berani mendengar kata-kata guru. Lulus. Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, lebih baik jika kamu tidak melupakan akarmu. Orang tua ini membuat lidahmu terpeleset. Tiba-tiba wajahnya serius, dan dia bertanya, sudah berapa lama kamu berlatih ini, Dava penyerap bintang? Petik 2. Saya baru saja bertemu 3 kali dengan pedang, dan energi internal saya tersedot oleh Anda, tetapi saya menyadari bahwa Anda masih jangan memanfaatkan metode jahat yang merugikan dunia ini. Orang tua itu memiliki nasihat. Saya bertanya-tanya apakah pemuda itu akan mendengarkan. Ling Hu Chong sangat ketakutan, membungkuk dan berkata, kata-kata emas dan batu senior, generasi muda harus patuh. Orang tua itu berkata, meskipun metode sihir penyerap bintang ini sangat kuat saat bertarung melawan musuh, itu juga sangat berbahaya bagi praktisi. Semakin dalam pahala, semakin serius kerusakannya. Jika pahlawan muda dapat mengendalikan jurang dan meninggalkan semua seni sihir yang telah dia pelajari, tentu saja itu yang terbaik. Jika tidak, kamu harus berhenti berlatih mulai sekarang. Ling Hu Chong pernah membiarkan saya melakukan apa yang saya katakan di Gusan Meizuang hari itu, dan setelah mempelajari daftar penyerap bintang, akan ada masalah besar di masa depan. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri untuk setuju untuk berpartisipasi dalam pemujaan setan pada saat itu. Saya dengan tegas menolak. Tetapi sekarang saya mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan saya percaya bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan berkata, yang senior mengajari saya, dan yang junior tidak akan pernah lupa itu. Junior tahu bahwa teknik ini salah, dan dia juga memutuskan untuk memutuskannya. Jangan menggunakannya untuk menyakiti orang, tetapi karena Anda memiliki keterampilan ini, bahkan jika Anda tidak ingin menggunakannya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Orang tua itu mengangguk dan berkata, menurut apa yang saya dengar, itu benar. Ada satu hal, mungkin sangat sulit bagi pahlawan muda untuk melakukannya, tetapi pahlawan dan pahlawan harus melakukan apa manusia tidak bisa melakukannya. Kuil Shaolin memiliki seni yang luar biasa, Yi Jingjing, dan para pahlawan muda mengira mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Ling Hu Chong berkata, tepat, saya mendengar bahwa ini adalah kekuatan internal tertinggi dalam seni bela diri, yaitu, sekolah Shaolin bahkan generasi pertama biksu dan guru terkemuka saat ini belum diajar. Orang tua itu berkata, Sia muda memimpin orang ke Shaolin, saya khawatir itu tidak akan mudah. Tidak peduli pihak mana yang menang, kedua belah pihak akan kehilangan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan berkah dari seni bela diri. Saya sudah tua dan bukan berbakat, dan saya bersedia berbicara di tengah. Mohon berbelas kasih kepada kepala biara Shaolin, sampaikan, Yi Jingjing, kepada pemuda itu, dan pemuda itu akan mencerahkan semua orang, lalu bubar, dan hilangkan bencana. Apa pendapat pemuda itu? Ling Hu Chong berkata, tapi bagaimana dengan Nona Ren yang ditahan oleh kuil Shaolin? Pria tua itu berkata, Nona Ren membunuh 4 murid Shaolin, dan kemudian menyebabkan masalah di Jianghu, menyebabkan kerusakan kepada dunia. Tuan Fan Zeng menempatkannya di bawah tahanan rumah, jelas bukan untuk balas dendam terhadap sekte kami. Keluhan pribadi benar-benar keluar dari hati bodhisattva untuk kepentingan orang yang sama di sungai dan danau. Bagaimana bisa seorang pahlawan muda dengan karakter seperti itu dan seni bela diri layak untuk seorang wanita dari keluarga terkenal? Mengapa dia tidak melepaskan gadis iblis ini, sehingga merusak reputasinya dan merusak masa depannya? Ling Hu Chong berkata, terimalah kebaikan orang lain, dan kamu harus membayarnya. Para tetua baik, dan yang lebih muda dengan tulus berterima kasih, tetapi mereka tidak berani menerima perintah. Bab 289. Orang tua itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda kecanduan kecantikan dan jebakan riasan, itu sulit untuk melepaskan diri. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, lepaskan aku, junior. Orang tua itu berkata, tunggu sebentar. Meskipun aku hanya memiliki sedikit kontak dengan sekolah Huasan, Tuan Yue masih ingin memberiku beberapa wajah. Jika Anda mengikuti saran saya akan menepuk dada saya bersama dengan kepala biara kuil Shaolin. Dijamin, saya memberitahu Anda untuk kembali ke sekolah Huasan. Apakah Anda percaya padaku? Ling Hu Chong tidak bisa membantu, tetapi tergerak. Itu adalah keinginan terbesarnya untuk kembali ke sekolah Huasan. Orang tua ini sangat pandai seni bela diri. Mendengarkan kata-katanya, dia pasti anggota terkenal dari sekolah Hudang Senior. Dia berkata bahwa dia bisa menjaminnya dengan kepala biara Fan Zeng, dan dia percaya bahwa masalah ini akan selesai. Guru selalu mementingkan persekutuan,
Shaolin dan Wudang adalah dua sekolah terbesar dalam seni bela diri saat ini, dan sangat sulit bagi guru untuk tidak kehilangan muka ketika tokoh terkemuka dari kedua sekolah ini keluar untuk berbicara. Guru selalu memiliki cinta yang sama untuk dirinya sendiri sebagai ayah dan anak, jadi kali ini dia mengirim surat kepada Wulin dan menendangnya keluar dari gerbang, karena dia berteman dengan Xiang Wentian, Yingying dan lainnya, yang membuat guru merasa malu untuk berurusan dengan rekan-rekan yang baik. Tetapi Shaolin dan Wudang ketika kedua faksi maju, guru tentu saja memiliki penjelasan terbaik. Tetapi ketika dia kembali ke Gunung Hua, dan bertemu adik perempuannya siang dan malam, apakah dia membiarkan Yingying menderita di gua dingin di gunung belakang kuil Shaolin? Memikirkan hal ini, darah melonjak di dadanya, dan dia berkata, jika junior ini tidak dapat menyelamatkan Nona Ren dari kuil Shaolin, saya akan sia-sia. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan masalah ini, jika junior ini masih bertahan, saya pasti akan datang ke Wudang Mountain True Martial Temple dan maju ke depan Taoist Master Su dan senior sujud terima kasih. Pria tua itu menghela nafas, dan berkata, kamu tidak menghargai hidupmu, keluarga gurumu, reputasimu dan masa depanmu, dan kamu bersikeras untuk pergi dengan caramu sendiri hanya demi gadis iblis ini. Jika dia mengkhianatimu di masa depan, dia akan berbalik melawanmu kamu, apakah kamu tidak takut menyesalinya? Ling Hu Chong berkata, Nona Ren menyelamatkan nyawa junior ini, jadi apa gunanya membalas nyawa ini padanya? Pria tua itu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu ayo pergi. Ling Hu Chong membungkuk lagi, kembali ke kelompok pahlawan, dan berkata, ayo pergi. Tao Sixian berkata, orang tua itu bersaing denganmu, mengapa dia tidak menang atau kalah, jadi mengapa Anda tidak membandingkan? Memang benar bahwa kemenangan atau kekalahan tidak ditentukan ketika orang membandingkan pedang, tetapi lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia berhenti bertarung, dan para penonton tidak dapat melihat kuncinya, titik. Ling Hu Chong berkata, keahlian pedang senior ini sangat tinggi. Jika pertarungan berlanjut, aku tidak akan bisa memanfaatkannya. Lebih baik tidak bertarung. Tao Sixian berkata, kamu sangat bodoh. Karena tidak ada menang atau kalah, maka jika kamu terus berjuang, kamu pasti akan menang. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar. Tao Sixian berkata, mengapa tidak? Orang tua ini jauh lebih tua darimu, dan tentu saja kekuatanmu tidak sekuat kekuatanmu. Tentu saja, kamu lebih unggul. Ling Hu Chong belum menjawab, hanya mendengarkan Tao Genxian, mengapa orang yang lebih tua tidak boleh memiliki banyak kekuatan. Ling Hu Chong tiba-tiba menyadari bahwa di antara 6 makhluk abadi di lembah Persik, Tao Genxian adalah kakak tertua, dan Tao Sixian adalah adik ke-6. Tao Sixian berkata bahwa lelaki tua itu memiliki sedikit kekuatan. Tao Genxian menolak. Tao Genxian Dao, jika semakin muda Anda, semakin kuat Anda, maka anak berusia 3 tahun adalah yang terkuat. Dia lebih kuat. Tao Genxian berkata, kamu juga salah. Anak berusia 1 tahun adalah lebih kuat dari anak berusia 2 tahun. Tao Yexian berkata, janin yang belum lahir memiliki kekuatan terbesar. Kun Hao pergi jauh ke utara, dan ketika mereka tiba di Dehenan, tiba-tiba ada 2 kelompok pahlawan yang datang dari timur dan barat, totalnya lebih dari 2.000 orang, jadi jumlahnya lebih dari 5.000. 5.000 orang ini dapat langsung tidur terlepas dari padang rumput, hutan, pegunungan tandus, dan pegunungan liar, tetapi makan dan minum sangat merepotkan. Selama beberapa hari berturut-turut, restoran dan hotel di kota-kota di sepanjang jalan dimakan dan diminum sampai panci dan wajan busuk, dan meja serta kursi pecah. Kun Hao tidak mabuk dan tidak punya cukup makanan, jadi ketika dia marah, dia memukuli ribuan restoran dan hotel hingga berkeping-keping. Ling Hu Chong melihat bahwa para gangster ini galak dan bengis, namun mereka semua adalah orang-orang lugas dengan kesetiaan yang tinggi. Jika kuil Shaolin tidak mengizinkan Yingying dibebaskan, kedua belah pihak akan memulai pertempuran berdarah, yang akan sangat mengerikan. Dia telah menunggu jawaban dari Ding Xian dan Ding Yi selama beberapa hari, dan dia hanya berharap dengan wajah emas mereka, kepala biara Fang Zheng akan melepaskan Yingying dan menghindari bencana pembantaian. Menurut perhitungan Kuzi, jaraknya hanya 3 hari dari tanggal 15 Desember dan jaraknya hanya lebih dari 100 mil dari kuil Shaolin, tetapi masih belum ada jawaban dari kedua tuan itu. Kali ini para gangster menyerang Shaolin dari utara dan datang ke sini dengan meriah. Mereka telah mendengarnya dari jauh dan dekat, tetapi pihak lain tidak pernah bergerak. Mereka tampaknya tidak takut. Saat Ling Hu Chong berbicara dengan Zhu Qianqiu,
Jiushi dan lainnya, mereka juga cukup khawatir. Malam itu Kun Hao tidur di hutan belantara, dan penjaga ditempatkan di sekelilingnya untuk mencegah musuh menyelinap masuk di malam hari. Angin dingin dan awan kelam menggantung rendah, dan tampaknya akan ada salju lebat. Di dataran dengan radius beberapa mil, tumpukan kayu bakar dibakar di mana-mana. Para bangsawan ini tidak memiliki perintah militer, dan mereka berkumpul sebagai gerombolan, tetapi mereka dapat mendengar suara nyanyian dan teriakan, yang mengguncang seluruh lapangan. Bahkan ada orang yang memegang pisau, adu pedang, berkelahi dan bergulat, dan membuat banyak keributan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, lebih baik tidak membiarkan orang-orang ini benar-benar pergi ke kuil Shaolin. Mengapa saya tidak pergi dan meminta guru Fang Zheng dan Fang Sheng terlebih dahulu? Jika saya bisa mengambil Ying Ying, bukankah itu bagus? Kegembiraan, memikirkan hal ini, seluruh tubuh panas, tetapi kemudian saya berpikir lagi, tetapi jika biksu Shaolin menyerang saya sendirian, menangkap saya atau bahkan membunuh saya tidak akan menyesali kematian saya. Tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Kelompok pahlawan pasti akan berada dalam kekacauan. Tentu saja Ying Ying tidak dapat diselamatkan. Ribuan teman berdarah ini semuanya mungkin dimakamkan di Gunung Shaoxi. Bagaimana saya bisa layak untuk semua orang jika saya melewatkan acara penting ini hanya dengan satu momen keberanian? Berdiri, melihat sekeliling, saya melihat api menyala satu per satu ketika saya memanjat, orang-orang di sekitar api menumpuk, berpikir mereka tidak mengecewakan Ying Ying, dan saya tidak dapat mengecewakan mereka. 2 hari kemudian, Kun Hao datang ke Gunung Shaoxi, di luar kuil Shaolin. Dalam 2 hari ini, sejumlah besar bangsawan datang ke pertemuan tersebut. Pahlawan yang telah berkumpul di Wubagang hari itu, seperti Huang Boliu, Sima Da, Lan Feng Huang, Del, semuanya tiba, dan pemimpin geng Jiu Jiang Bai Jiao, Si Gang, juga tiba dengan ikan terbang ganda sungai Yangtze, dan masih banyak lagi yang belum pernah dilihat Ling Hu Chong, ya paling tidak ada 6 atau 7 ribu orang. Ratusan drum kulit besar ditabuh pada saat bersamaan, dan suara gembungnya benar-benar menggemparkan dunia. Sekelompok pahlawan menabuh genderang dalam waktu yang lama, tetapi tidak ada biksu yang keluar. Ling Hu Chong berkata, hentikan genderangnya. Perintah itu berlalu, dan suara genderang berangsur-angsur menjadi lebih pelan, dan akhirnya berhenti perlahan. Ling Hu Chong menghela nafas lega, dan berkata dengan suara keras, Ling Hu Chong Junior, bersama dengan semua teman di Jianghu, datang untuk memberi hormat kepada Buddha Tathagata dan semua bodhisattva agung, untuk mengunjungi kepala biara Shaolin. Tempel dan semua master senior, tolong beri saya audiensi. Kirimkan dan dengarkan sejauh bermil-mil. Tapi tidak ada suara di kuil, dan tidak ada jawaban sama sekali. Ling Hu Chong mengatakannya lagi, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Ling Hu Chong berkata, Kakak Su, tolong kirimkan saya kartu ibadah. Su Qianqiu berkata, iya. Memegang kotak ibadah yang telah disiapkan sebelumnya, kartu terkenal Zong Zhang dari para pemimpin kelompok di bawah Ling Hu Chong datang ke gerbang kuil Shaolin, ketuk pintunya beberapa kali, mendengarkan kesunyian di kuil, dorong perlahan pintunya tidak terkunci, dibuka dengan tangan, melihat ke dalam, tidak ada orang di sana. Dia tidak berani masuk tanpa izin, dan berbalik untuk melapor ke Ling Hu Chong. Meskipun ilmu bela diri Ling Hu Chong tinggi, dia tidak memiliki pengalaman dalam menangani urusan, apalagi kemampuan memimpin sekelompok pahlawan. Ketika dia menghadapi situasi yang tidak terduga, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia tetap di sana, untuk beberapa saat, tak bisa berkata-kata. Bab 290. Tao Gengxian berteriak, semua biksu di kuil telah melarikan diri. Ayo buruan masuk dan bunuh yang botak. Tao Gengxian berkata, kamu mengatakan bahwa semua biksu telah melarikan diri. Tao Gen Immortal berkata, bukankah seorang biarawati botak? Tao Huaxian berkata, bagaimana mungkin ada biarawati di kuil biksu? Tao Gen Immortal menunjuk ke Yusun dan berkata, orang ini bukan biksu atau biarawati, tapi dia botak. Tao Gengxian berkata, mengapa kamu membunuhnya? Jiushi berkata, bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Ling Hu Chong berkata, baik, tolong temani saya, kakak Ji, kakak Zhu, kakak Huang, dan pemimpin geng Huang, untuk mengunjungi kuil, untuk menahan saudara-saudara di bawah komando Anda. Tanpa perintah saya,
tidak ada yang diizinkan untuk bertindak gegabah, dan tidak ada yang diizinkan untuk memiliki kata-kata atau perbuatan kasar kepada biksu Shaolin, dan tidak ada yang diizinkan merusak rumput atau pohon apapun di Gunung Shaoxi. Tao Zixian berkata, bolehkah menarik sebatang rumput? Ling Hu Chong cemas dan khawatir, dan berjalan menuju kuil dengan langkah besar. Ji Wuxi dan 4 orang lainnya mengikuti di belakang. Memasuki gerbang gunung, berjalan menaiki tangga batu, melewati halaman depan, melewati aula depan, dan datang ke aula Daxiong. Tetapi Anda dapat melihat penampilan agung Buddha Tathagata, tetapi lapisan tipis debu menumpuk di tanah dan di atas meja. Su Qianqiu berkata, benarkah semua biksu di kuil telah melarikan diri? Ling Hu Chong berkata, Kakak Su, jangan ucapkan kata melarikan diri. Berlututlah dan sembah patung Buddha Tathagata. Kelima orang itu terdiam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang bisa mereka dengar hanyalah keributan ribuan pahlawan di luar kuil, tetapi tidak ada suara di dalam kuil. Ji Wuxi berkata dengan suara rendah, penting untuk mencegah para biksu Shaolin memasang jebakan untuk menyergap kita. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, kepala biara Fang Zheng dan Tuan Fang Zheng adalah biksu terkemuka, bagaimana mereka bisa menggunakan trik? Tapi kami bidat menyerang itu bukan keajaiban bahwa para biksu Shaolin tidak bersaing dengan kami. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di kuil Shaolin yang besar, saya merasakan sedikit rasa takut di hati saya, dan saya tidak tahu bagaimana caranya, mereka akan berurusan dengan Ying-Ying. Kelima orang itu memperhatikan segala arah, mendengarkan segala arah, berjalan selangkah demi selangkah, melewati pelataran ganda, dan tiba di apse. Tiba-tiba, Ling Hu Chong dan Ji Wuxi berhenti bersamaan dan memberi isyarat. Orang tua itu berhenti bersama. Ling Hu bergegas ke ruang sayap di sudut barat laut, dan menutupinya dengan lembut. Orang tua itu menunggu dan mengikuti. Segera, erangan yang sangat lembut terdengar dari sayap. Ling Hu Chong berjalan ke sayap, menghunus pedang di tangannya, merentangkan tangannya dan dengan lembut mendorong pintu, dan bersandar ke samping untuk mencegah senjata tersembunyi keluar dari ruangan. Pintu terbuka dengan keras, dan ada erangan pelan lagi di ruangan itu. Ketika Ling Hu Chong melihat ke dalam ruangan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat 2 biarawati tua tergeletak di tanah, dan sisi yang menghadap keluar adalah Master Ding Yi. Melihat wajahnya pucat dan matanya tertutup, dia terlihat seperti telah meninggal dunia. Dia bergegas masuk dengan 1 langkah. Su Qianqiu berteriak, pemimpin, hati-hati. Mengikuti di dalam, Ling Hu Chong mengelilingi Ding Yi Sitai yang tergeletak di tanah, dan ketika dia pergi untuk melihat orang lain, ternyata itu adalah Master Ding Xian, kepala Heng Shan. Ling Hu Chong membungkuk dan berteriak, Tuan, Tuan. Tuan Ding Xian perlahan membuka matanya, awalnya ekspresinya kusam, tetapi kemudian kilatan. Kegembiraan muncul di matanya, bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak bisa membuat suara. Ling Hu Chong membungkuk lebih rendah lagi, dan berkata, ini Ling Hu Chong, Junior. Bibir Nyonya Ding Xian bergerak beberapa kali, dan membuat beberapa suara rendah. Ling Hu Chong hanya mendengarnya berkata, kamu. Melihat dia terluka parah, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Master Ding Xian menghela nafas lega, dan berkata, kamu berjanji padaku. Ling Hu Chong buru-buru berkata, ya. Master memiliki perintah, bahkan jika Ling Hu Chong hancur berkeping-keping, dia akan melakukannya itu untuk tuannya. Berpikir bahwa kedua tuan itu akan mati di kuil Shaolin demi mereka sendiri, aku merasa sedih dan tidak bisa menahan air mata. Nyonya Ding Xian berkata dengan suara rendah, kamu pasti akan setuju denganku. Ling Hu Chong berkata, aku pasti akan setuju. Kilatan kegembiraan muncul lagi di mata Nyonya Ding Xian, dan berkata, tolong, mohon setuju untuk mengambil alih sekte Heng Shan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia kehabisan napas. Ling Hu Chong terkejut dan berkata, junior ini adalah laki-laki, jadi dia tidak bisa menjadi kepala sekte Anda. Tapi Tuan, jangan khawatir, tidak peduli kesulitan atau bahaya apa yang dihadapi sekte Anda, junior ini akan melakukan yang terbaik untuk mengurusnya. Urusan sekte Heng Shan adalah urusan junior. Guru Ding Xian menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, tidak, bukan. Aku akan memberikanmu Ling Hu Chong sebagai kepala sekolah Heng Shan. Sekolah Heng Shan jika kamu tidak setuju, aku akan mati. Kamu tidak bisa mati dengan kedamaian di matamu. Su Qianqiu dan 4 lainnya berdiri di belakang Ling Hu Chong, saling memandang,
mereka semua merasa bahwa kematian guru Dingxian terlalu tak terbayangkan. Ling Hu Chong berada dalam kekacauan, ia merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit, tetapi melihat kehidupan guru Dingxian dalam sekejap, hatinya penuh semangat, dan ia berkata, "Oke, saya berjanji guru." Senyum muncul di sudut mulut guru Dingxian, berkata dengan suara rendah, "Terima kasih banyak." Ratusan murid dari Sekte Hengshan. "Murid, mulai sekarang kalian akan lelah. Bosan dengan kalian, pahlawan muda Ling Hu." Petik 2. Terkejut, marah, dan sedih, Ling Hu Chong berkata, "Kuil Shaolin sangat tidak masuk akal, mengapa membunuh dua master junior?" Master Dingxian menoleh dan menutup matanya. Ling Hu Chong terkejut. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa nafasnya, dia sudah kehabisan nafas. Dia terluka di hatinya, dia berbalik dan menyentuh tangan Tuan Dingyi. Tangannya dingin, sejak dia meninggal lama sekali, dia marah dan sedih, tidak bisa menahan tangis pahit. Orang tua itu berkata, "Tuan muda Ling Hu, kita harus membalaskan dendam kedua tuan itu. Tidak ada satupun keledai botak di kuil Shaolin yang lolos, jadi kami membakar kuil Shaolin." Dipenuhi kesedihan dan kemarahan, Ling Hu Chong menepukkan kakinya dan berkata, "Persis. Mari kita bakar kuil Shaolin." Ji Wuxi buru-buru berkata, Tidak, jika wanita suci itu masih dipenjara di kuil, bukankah dia akan dibakar sampai mati?" Keringat bercucuran di punggungnya, dan berkata, "Saya ceroboh dan bingung. Jika saudara Ji tidak mengingatkan saya akan hampir melewatkan acara besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ji Wuxi berkata, "Sulit untuk kita berlima mencari ribuan rumah di kuil Shaolin. Seorang saudara pergi ke kuil untuk mencari." Ling Hu Chong berkata, "Ya, kalau begitu tolong minta saudara Ji untuk keluar dan memanggil orang-orang." Ji Wuxi berkata, "Ya." Berbalik dan keluar, Su Qianqiu berteriak, "Jangan biarkan 6 monster lembah persik masuk." Ling Hu Chong mengangkat mayat kedua guru itu, meletakkannya di ranjang Zen, berlutut dan bersujud beberapa kali, dan diam-diam berharap, "Para murid Anda harus mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendam kedua tuan, menyebarkan sekte-sekte Hengshan, dan menghibur roh para tuan di surga." Berdiri, dia melihat luka di tubuh keduanya, tetapi tidak ada luka atau darah, tetapi tidak nyaman untuk mengungkap keduanya. Setelah memeriksa pakaiannya dengan cermat, diperkirakan dia terkena telapak energi internal dari seorang master sekolah Shaolin dan meninggal karena luka dalam. Hanya suara langkah kaki yang terdengar, dan 200 bangsawan bergegas masuk dan pergi memeriksa kemana-mana. Tiba-tiba seseorang di luar pintu berkata, "Ling Hu Chong tidak mengizinkan kami masuk, tapi kami ingin masuk, apa yang bisa dia lakukan?" Itu adalah suara Tao Xixian. Ling Hu Chong mengerutkan kening, pura-pura tidak mendengar. "Saya baru saja mendengarkan Tao Gan Xiandao, ketika Anda datang ke kuil Shaolin yang terkenal. Jika Anda tidak datang untuk berjalan-jalan, bukankah Anda akan dirugikan? Xiandao, jika Anda tidak dapat melihat para biksu di kuil Shaolin, Anda tidak dapat bersaing dengan sekte Shaolin yang terkenal di dunia dalam seni bela diri. Itu sangat salah dan tidak dapat ditambahkan." Tao Hua Xiandao, sungguh menakjubkan bahwa tidak ada biksu di kuil Shaolin yang terkenal. "Aneh," Tao Xixian berkata, "tidak mengherankan jika tidak ada biksu, tetapi ada 2 biarawati." Tao Gen Xian berkata, "Tidak mengherankan jika ada 2 biarawati, tetapi kedua biarawati itu tidak hanya tua, dan dia sudah mati." Keenam bersaudara pergi ke halaman belakang masing-masing berbicara dengan cara mereka sendiri. Ling Hu Chong, Su Qianqiu, lelaki tua itu, dan Huang Boliu keluar dari sayap dan menutup pintu di belakang mereka. Tapi saya melihat sekelompok pahlawan datang dan pergi, mencari di mana-mana di kuil Shaolin. Setelah beberapa saat, orang-orang terus berdatangan untuk melapor, mengatakan bahwa meskipun tidak ada biksu di vihara, juru masak dan tukang pun hilang. Beberapa orang melaporkan bahwa kitab suci, buku, dan peralatan di kuil semuanya telah disingkirkan, bahkan mangkuk pun tidak. Beberapa orang melaporkan bahwa tidak ada apapun di kuil untuk kayu bakar, beras, minyak, garam, bahkan sayuran yang ditanam di kebun sayur telah dicabut bersih. Setiap kali Ling Hu Chong mendengar laporan dari seseorang, hatinya sedikit tenggelam, berpikir, para biksu di kuil Shaolin mengaturnya dengan sangat hati-hati sehingga mereka tidak meninggalkan satu sayuran pun. Jadi wajar saja mereka memindahkan Ying-Ying ke tempat lain. Dunia ini sangat besar, tetapi di mana saya dapat menemukannya? Bersambung.